wabarakatuh. Hari ini kita bahas lagi latihan soal ya. Pokoknya never get enough lah ya. Kalau latihan soal itu makin banyak latihan biar makin pinter. Nah, hari ini kita latihan soalnya adalah di sini. Kita zooming ya di bagian sini, oke? Jadi sebelumnya kita udah membahas area di sini nih. Nah, sekarang kita perpanjang. Kita bahas ke area yang di sini. Nah, sini ya. Ini. Jadi, perintahnya adalah apa? Perintahnya adalah ini saya artikan kalimat ini sesuai dengan posisi urutannya ya, teman-teman. Mari lengkapi kalimat di bawah ini seperti di contoh. Maksudnya contoh yang mana? Contoh yang di atas ini ya. Contoh yang ini, contoh yang ini. Oke? Nah, kita zooming aja nih ke bagian sini. Jadi persis banget seperti di contoh teman-teman yang ini. Kita hanya menambahkan me, mi, mu. Oke? Jadi kalau belakangnya akhirannya adalah misal adalah e jadi mi, kalau o jadi mu, dan seterusnya gitu. Nah, ini sudah hafal ya? Udah hafal belum? Yang mana yang me, mi, mu, dan sebagainya. Nanti sambil latihan teman-teman akan bisa deh. Saya jamin dulu, enggak lah ya. Allah yang jamin. Nah, ini nomor 1 pertanyaannya. Bu, Renji, ini kita lihat ya, kalau akhirannya i berarti ini mi. Ingat ya teman-teman, kalau bahasa Turki itu dia sangat harmonisasi vokalnya tuh sangat-sangat diperhatikan. Jadi kalau ji akhirannya i berarti mi, gak mungkin kan orange me, apalagi orange me gitu, itu gak mungkin banget. Jadi sebetulnya ditebak-tebak juga insya Allah bisa benar. Nah, kalau pertanyaannya bu orange mi evet, kalau evet iya, maka dia langsung aja jawabnya evet orange gitu ya. Tapi kalau ternyata hire bukan student misalnya, maka hire orange, saya singkat aja biar cepat ya, orange Dale. Nah, bukan student. Oke. Nah, terus yang kedua, Bu Senef, ini akhirannya mana hilang? Bu Senef ini akhirannya berarti Bu Senef me gitu. Paham ya? Bu Senef me, apakah ini kelas? Kalau jawabannya evet, iya, yes gitu. Berarti kan evet senef, tulis aja senef, iya. Nah jadi hilang. Evet senef, iya kelas gitu. Tapi kalau ternyata bukan hire, berarti kita tulis senef sama kata benarnya ditulis Dale. Nah, ini yang membedakan. Senef Dale. Lanjut ya. Nomor 3. Nih gedein dulu biar gak kagok saya nulisnya. Nah, Istanbul Kalabalık. Masih ingat gak nih? Istanbul itu nama kota, Kalabalık itu adalah padat gitu. Istanbul padat gak sih? Istanbul rame gak sih? Gitu. Istanbul Kalabalık. Ini ya. Kalau tadi yang mana? Kayak senef me, berarti ini juga Istanbul Kalabalık me gitu. Istanbul padat gak sih? Kata orang Istanbulnya misal evet kalabalık. Kalau saya mau bilang çok kalabalık juga boleh ya, sangat padat. Tapi ini kita jawabnya yang dasar aja. Evet kalabalık. Nyelengit. Kalabalık. Tuh. Terus kalau ternyata enggak padat kok gitu. Misalnya kalau dia bilang gak padat, ya tinggal bilang aja hire kalabalık. Ini saya singkat, oke? Kalabalık Dale. Nah, gitu jawabannya. Lanjut ya. Geser sedikit sebelah sini, nomor 4. Nih pertanyaannya, bunlar yüzük. Yüzük itu adalah ring, saudara-saudara, cincin. Nah, ini kan akhirannya u, berarti otomatis pertanyaannya mana nih? Mi, me, mu ya. Jadi bunlar yüzük mü?
gitu. Oke. Ini jawabannya misalnya evet. Ini kalau bunlar berarti dia banyak ya teman-teman, berarti anggap aja dia ada di toko emas gitu, terus dia ngeliat-liat ini cincin bukan ya, walaupun sebenarnya sih bentuknya pasti udah kelihatan ya, anggap weh kita polos nggak tahu. Bunlar yüzük mü, ini cincin, kita kata penjual emasnya evet yüzük nih, evet yüzük. Kalau saya mau tambahin pakai yüzük ler boleh misalnya ya, karena kan bunlar itu banyak. Tapi kalau misalnya cuman bilang yüzük aja juga ya udah nggak apa-apa sih gitu ya. Evet yüzük. Terus kalau misalnya hayır, bukan, ini bukan cincin, ini mah apa misalnya kalung gitu kan, maka jawabannya hayır. Salah, yüzük apa penanda not itu atau bukan değil ya, hayır yüzük değil gitu. Terus kalau yang ini nomor 5, pertanyaannya o postacı, masih ingat gak? Harusnya sih bisa gampang ingat, pos itu adalah pos, kalau tambah je berarti dia tukang pos. Postacı dia tukang pos bukan, kalau akhirannya jadi gimana? O postacı mı ya, jadi dia sama kayak tadi sınıf, kalabalık, postacı mı. O postacı mı, iya dia tukang pos gitu. Evet postacı. Kalau ternyata hayır bukan, bilang aja hayır postacı değil, hayır postacı değil gitu. Lanjut ya, ini yang terakhir ini, kalau temis itu bersih maka evtemis bisa mengartikan evtemis rumah bersih enggak, nah gitu. Evtemis ini akhirnya i berarti mi, evtemis mi rumah bersih enggak, ini misalnya siapa ya, mertua nanya ke menantu, evtemis mi, jawabannya evet temis, evet temis anne gitu kan, bilangin iya bersih bu gitu, evet temis anne. Terus kalau misalnya temis itu bisa diartikan bersih rapi gitu ya, çok temis, bersih rapi. Terus kalau misalnya enggak bersih, masih kotor, ya jawab aja hayır temiz değil, hayır temiz değil, gelmeyin jangan datang, masih kotor rumahnya gitu ya, kali ya mau bilang gitu sama mertua ya jawabannya jadi begitu ya teman-teman, ev temiz mi, evet temiz, kalau enggak hayır temiz değil gitu. Jadi contoh-contoh ini saya kira me udah ada ininya masing-masing tadi contohnya. Oh yang mu itu belum ada ya, yang mu itu belum ada, berarti saya bikin contoh apa ya, mana sih, ini apa nih, oh ini aja nih, boleh nih, koltuk. Jadi saya bisa bikin contoh misalnya bu koltukmu, mana, nah yang ini kawan-kawan, bu koltukmu, nah itu dia pakainya mu. Oke. Bu koltukmu, evet koltuk, bisa evet koltuk atau hayır koltuk değil gitu ya. Saya kira udah semua contohnya mi me mu mu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya. Guru Syurus. Assalamualaikum.